Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Purnama Dewi dengan NIM 2529061002. Pada mata kuliah filsafat pendidikan kali ini, saya akan membahas tentang aliran filsafat pragmatisme dan implikasinya pada pendidikan. Sebelum itu, kita harus tahu bahwa pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pragma, yang artinya tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah salah satu aliran yang memandang bahwa kebenaran suatu ide atau konsep itu bergantung pada hasil dari pengalaman nyata, karena di sini berasal dari tindakan atau perbuatan. Nah, berdasarkan dari aspek ontologi, pragmatisme ini didasarkan pada apa yang kita alami. Jadi realitas itu adalah apa yang kita alami. Ia akan terus-menerus berubah seiring dengan pengalaman baru yang didapatkan oleh manusia tersebut. Nah, kalau dari aspek epistemologi, kita tahu sesuatu itu bukan karena diberitahu. Nah, ingat pragmatisme ini berasal dari tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada pengalaman nyata. Maka dari itu, dari aspek epistemologi atau pengetahuan, kita tahu sesuatu itu bukan karena diberitahu atau dipikirkan, tapi karena kita melakukannya dan kita melihat juga hasilnya. Nah, kalau dari sisi aksiologi, yaitu tujuan atau nilai, nah, dari sisi ini, sesuatu yang dianggap baik jika membawa manfaat atau hasil positif bagi individu dan masyarakat dalam situasi tersebut. Selanjutnya, terdapat tokoh-tokoh yang mendukung aliran filsafat pragmatisme. Yang pertama itu ada Charles Sanders Peirce. Nah, dia adalah pendiri dari aliran filsafat pragmatisme yang menyatakan bahwa makna sebuah konsep adalah total dari konsekuensi praktis yang bisa dibayangkan dari konsep tersebut. Nah, ini maksudnya adalah konsekuensi praktis itu adalah konsekuensi dari pengalaman nyata yang bisa dibayangkan dari konsep tersebut. Jadi intinya si Charles ini mengatakan bahwa makna dari sebuah konsep itu didapatkan dari konsekuensi pengalaman yang telah dialami oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya ada tokoh yang bernama William James. Ini dia membantu mempopulerkan pragmatisme. Nah, jadi menurutnya ide yang benar ini adalah ide yang memberikan kita hasil praktis dalam hidup. Nah, sedangkan ada tokoh yang bernama John Dewey. Di sini dia mengembangkan aliran baru berdasarkan dari aliran pragmatisme, karena pragmatisme ini menekankan pada pengalaman, tindakan, ataupun perbuatan. Di sini dia mengembangkan yang namanya eksperimentalisme yang memandang bahwa pendidikan itu sebagai proses rekonstruksi pengalaman secara terus-menerus. Kemudian, keunggulan dari pragmatisme yang pertama yaitu bersifat berkesinambungan, yaitu menghubungkan teori dengan praktik nyata. Praktiknya ini bisa didasarkan dari pengalaman yang didapat. Yang kedua, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini adalah mendorong adaptasi terhadap perubahan dan situasi baru, karena ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis, maka dari itu diperlukan yang namanya fleksibilitas. Nah, tahap yang ketiga yaitu fokus pemecahan masalahnya itu berdasarkan eksperimen atau berdasarkan dari pengalaman yang didapat. Nah, kalau yang keempat, keunggulan pragmatisme ini dia itu menghargai yang namanya pengalaman sosial dan keputusan bersama. Di balik keunggulan juga terdapat kelemahan dari aliran filsafat pragmatisme. Nah, yang pertama ini adalah relativisme berbahaya. Jadi maksudnya adalah kebenaran ini jadi bersifat tidak pasti dan bergantung pada situasinya bagaimana. Nah, aliran pragmatisme ini percaya bahwa kebenaran adalah apa yang berhasil atau apa yang berfungsi di situasi tertentu. Nah, masalahnya kalau yang berhasil itu berbeda-beda di tiap tempat dan waktu, berarti tidak ada lagi standar yang benar atau salah.
Nah, apa yang dianggap baik di hari ini bisa jadi dianggap sebuah kesalahan di keesokan harinya. Nah, ini bisa dianggap berbahaya karena kita itu bisa kehilangan pegangan moral yang kokoh. Yang kedua, di sini mengabaikan metafisika. Maksudnya adalah tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Karena di sini pragmatisme itu kan berfokus pada dunia nyata yang bisa diukur. Jadi hal-hal yang seperti kebenaran spiritual itu cenderung diabaikan. Nah, yang ketiga yaitu fokus jangka pendek. Maksudnya adalah yang penting sekarang itu berhasil. Entah bagaimana urusan belakangan ya itu nantian aja diurusnya gitu. Nah, aliran pragmatisme ini terlalu mementingkan solusi yang berfungsi untuk saat ini juga. Jadi akibatnya mereka sering lupa untuk memikirkan bagaimana jangka panjang atau tujuan yang lebih besar di masa depan. Ibaratnya, yang penting masalah hari ini selesai, tidak peduli apakah solusi itu akan menimbulkan masalah yang baru di kedepannya, yang penting hari ini selesai. Gitu, dari si pragmatisme. Kalau yang keempat, yaitu instrumentalisme. Nah, maksudnya ini adalah manusia atau kebenaran hanya dianggap sebagai alat karena tujuannya hanya untuk mencapai hasil, baik itu dengan cara apapun, intinya yang penting mencapai hasil. Jadi manusia itu hanya dijadikan sekedar alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, misalnya kita pakai kegiatan berbohong. Berbohong itu dianggap tidak masalah, asalkan tujuannya tercapai. Itu yang dipentingkan pada pragmatisme. Lanjut, implikasi pragmatisme pada pendidikan yang pertama dari aspek tujuan pendidikan. Nah, aliran filsafat pragmatisme ini kan tujuannya itu adalah untuk merekonstruksi pengalaman itu sendiri. Maka dari itu di sini dari tujuan pendidikan dapat dilihat tujuannya adalah untuk mengembangkan individu yang mampu beradaptasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam lingkungannya yang didapat dari rekonstruksi pengalaman itu sendiri. Nah, sedangkan implikasi pragmatisme pada fokus pendidikan di sini menerapkan yang namanya learning by doing, jadi belajar sambil melakukan. Yang artinya siswa di sini harus terlibat aktif dalam melaksanakan pengalaman nyata, baik itu pengalamannya berupa praktikum ataupun melakukan hal yang lainnya. Dan juga di sini pada aliran filsafat pragmatisme itu pendidikannya bersifat progresif. Mengapa begitu? Karena di sini pendidikan itu kan harus terus maju dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan juga karakteristik dari siswa di zaman itu. Selanjutnya implikasi pragmatisme kalau di kurikulum itu kita bisa lihat dari kurikulum yang sifatnya fleksibel dan terintegrasi, yang artinya tidak terkotak-kotak hanya dalam mata pelajaran tertentu, tapi juga bersifat interdisipliner yang bisa kita lihat dalam menerapkan proyek P5, itu kan sudah termasuk interdisipliner, jadi semua bisa diaplikasikan mata pelajarannya. Nah, yang kedua, berbasis masalah dan proyek. Jadi dimulai dari masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Ini berkaitan dengan aliran filsafat pragmatisme karena dari pembelajaran yang berbasis masalah dan proyek ini, siswa dapat mendapatkan sebuah pengalaman yang nantinya dapat digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan minat siswa yang menjadi titik awal untuk eksplorasi. Ini juga merupakan implikasi dari aliran filsafat pragmatisme. Nah, dari sisi peran siswa, pada aliran pragmatisme ini peran siswa adalah sebagai subjek aktif yang mencari pengetahuannya itu sendiri, sama atau sejalan dengan kurikulum merdeka.
Selanjutnya, siswa juga dilibatkan dalam kegiatan eksperimen, diskusi kelompok, ataupun investigasi, sehingga siswa di sini mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan baru. Nah, lalu implikasi pragmatisme pada peran guru, di sini peran guru tidak perlu teacher center, jadi cukup menjadi fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa untuk menavigasi atau mengarahkan agar siswa tersebut tidak kehilangan arah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu, contoh penerapan aliran filsafat pragmatisme pada pendidikan kita dapat ambil dari pembelajaran IPA. Nah, di sini terdapat sebuah permasalahan, yaitu siswa ini mengamati banyaknya sampah plastik di sekitar lingkungan sekolah. Dari sini siswa akan kita ajak berpikir bagaimana caranya kita meminimalisir jumlah sampah plastik yang ada di sekolah. Nah, di sini pada tahap hipotesis, siswa berdiskusi yang difasilitasi oleh guru dan mengusulkan ide. Bagaimana jika kita membuat sistem daur ulang atau kampanye pengurangan plastik? Jadi, guru di sini menerima segala masukan dari siswa, kemudian didiskusikan bersama untuk akhirnya pada tahap pelaksanaan. Di sini siswa dapat melakukan riset dengan mengecek data sampah dan juga dampak lingkungan yang diakibatkan dari sampah tersebut. Di sini mata pelajaran IPA juga masuk, mata pelajaran matematika juga masuk karena di sini ada menghitung data sampah. Lalu, siswa bisa diajak untuk membuat poster atau video kampanye. Ini kan salah satu integrasi dari mata pelajaran bahasa dan seni. Lalu, siswa juga dapat diajak untuk merancang tempat sampah yang terpilah, baik itu anorganik, organik, ataupun B3. Nah, di sini adalah salah satu integrasi dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi, hampir semua mata pelajaran itu dapat kita terapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang relevan saat ini ataupun yang terjadi di lingkungan sekitar. Lalu di tahap evaluasi, di sini dapat mengajukan pertanyaan misal, apakah jumlah sampah plastik berkurang setelah proyek? Apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki? Jadi di sini guru bisa mengajak siswa untuk berpikir kritis tentang hal-hal apa saja yang berhasil dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dari solusi yang telah dibangun oleh siswa-siswa itu sendiri.